Ini ada bersama kita Ayahanda Bapak Kiai Dr. Haji Muhammad Samsuri MSI. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Samsuri pripun Ketua Muhammadiyah nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bapak. Walafiat. Ini langsung ini. Langsung mawon nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa askabihi wa mawalah amma ba'd. Wekdal mangke 10 menit nggih Pak Samsuri. Oh nggih, siap Ustaz. 10 menit nggih. Yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Wakil Bupati, jajaran Forkompimda, Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekda, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, seluruh pejabat yang saya hormati, yang dirahmati Allah, para kiai, ustadz, pimpinan Ormas Islam, dan Bapak Camat, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara Nuzul Quran ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, acara yang insya Allah mulia, Nuzulul Quran. Saya hanya ingin menyampaikan dan mengajak pada bapak ibu semuanya untuk sedikit koreksi diri, muhasabah diri, sikap kita terhadap Al-Quran. Pengantar yang sampaikan Ustadz Syihab saya kira ideal sekali dalam tataran normatif. Sekarang dari sisi aplikasinya harus seperti apa? Yang barangkali ini harus kita cermati, kita harus jujur dengan kondisi keadaan kita, akhirnya kita bisa bersikap yang lebih bagus lagi untuk memfungsikan Al-Quran sebagaimana mestinya. Kalau kita perhatikan bagaimana masyarakat muslim menghadapi Al-Quran, mungkin juga termasuk Karanganyar, memang ada beberapa tingkatan. Ada yang sebagian masyarakat itu berhubungan dengan Al-Quran itu mengambil aspek-aspek kekeramatannya, saya istilahnya aspek-aspek magicnya kan itu. Ya, aspek magicnya, umpamanya sekarang, ternyata banyak dari ayat Al-Quran jadikan jimat. Barang siji yang jimat-mat untuk benteng pribadi, gitu ya. Bahkan katanya ada kitab Istanbul yang kecil sekali, tapi harganya bisa miliaran rupiah umpamanya. Lalu untuk pengusir setan dan sebagainya. Ini marak di mana-mana. Bahkan kemarin saya dapat titipan dari keluarga yang meninggal, sebuah keris diserahkan jam 2 malam. Saya agak gimana gitu juga, karena di keris itu terdapat kalimat Allah dan Muhammad. Ya, yang keluarganya itu takut karena apa? Karena sebelum meninggal sang ayah ini pernah bercerita, nek uripku nyawaku enek keris iki. Dan di situ ada kalimat Al-Quran. Saya tidak bicara ini nanti salah atau benar dalam konteks karena banyak ragamnya. Lalu yang kedua, hubungan yang mungkin sudah akan lebih bagus itu hubungan ritual, bahwa kita umat Islam ini meyakini membaca Al-Quran itu sebuah kemuliaan, sebuah ibadah. Tentu ini tidak salah dan ini bagus sekali. Apalagi di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Berkali-kali khatam untuk baca Al-Quran. Setiap ada acara orang punya kerja bacakan Al-Quran, orang meninggal dibacakan Al-Quran, lalu akikah dibacakan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, cuma persoalannya
juga yang jadi pertanyaan, ketika kita Ramadan ini khatam beberapa kali, sudahkah di antara orang yang khatam itu sedikit untuk mencoba membaca arti, terjemah, tafsir dan sebagainya? Ini barangkali yang juga jadi PR. Yang ketiga tentu yang diinginkan itu hubungan fungsional. Sebenarnya Al-Quran diberikan Allah itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kalau dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sini ada Al-Quran itu sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Coba kita lihat kilas balik bagaimana pendahulu-pendahulu kita di negeri ini yang dengan eloknya menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk amalan nyata. Dulu tokoh besar di bumi ini tentu dari Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu orang yang mampu untuk membumikan Al-Quran. Ketika bicara ayat-ayat tentang pentingnya ilmu, beliau pendirikan pesantren, beliau dirikan madrasah, dirikan sekolah. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang Al-Ma'un, pemihaan kepada kaum-kaum lemah, dia dirikan panti asuhan, panti asuhan. Ketika beliau bicara tentang pentingnya menjaga kesehatan, beliau dirikan balai-balai kesehatan dan sebagainya. Dalam konteks kenegaraan, kita perhatikan tokoh-tokoh bangsa ini mencari sari-sari Al-Quran, ajaran Islam untuk dijadikan konstitusi dasar negara. Apa itu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, luar biasa. Kalau kita kelas balik lagi pada zaman penjajah umpamanya, bagaimana seorang sultan, seorang kerajaan, seorang raja itu memikirkan kesatuan antara kekuasaan, lalu ekonomi dan keagamaan dalam bentuk simbol bahwa di situ ada kerajaan, di situ ada masjid agung, di situ ada pasar, dan di situ ada alun-alun. Karanganyar ini sudah luar biasa Pak Bupati. Ada kantor bupati dekat dengan masjid yang sekarang dibangun, dekat dengan alun-alun, juga dekat dengan pasar. Saora-orane pasar Sabtu kalau pasar Minggu. Tapi konsepnya sebenarnya bagus sekali, antara raja memperhatikan dengan tokoh-tokoh agama, simbolnya adalah masjid, lalu simbol untuk kumpul masyarakat di alun-alun, simbol ekonomi disatukan dalam satu kesatuan, semuanya ini dikontrol oleh sang raja. Maka kalau Karanganyar ini nanti betul-betul berkembang dengan konsep itu, saya kira apa yang sampaikan Ustadz Syihab di depan, Karanganyar menjadi kabupaten yang maju, rujukan dan sebagainya, saya kira dan saya yakin itu bisa kita pikir bersama. Dan yang terakhir saya kira begini, lalu bagaimana kita mestinya untuk menyikapi Al-Quran ini agar pensikapan kita tidak salah, agar fungsional. Ya pertama tentu kita kembali mempelajari Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Ketika Al-Quran bicara Al-Quran adalah sebagai al-huda, sebagai hidayah, urainya kan banyak sekali. Lalu yang kedua, bagaimana kita mampu untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Nabi telah mengingatkan, man ja'alahu amamahu qadamu ilal jannah. Jadi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya akan membimbing ke surga. Surga yang dimaksud tentu surga dunia dan surga akhirat. Lalu yang terakhir, kalau ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra ini sering kita artikan membaca, maka sering kita senang kita Al-Quran itu tadarus dan tadarus. Tentu itu sekali lagi saya tidak mengatakan itu salah. Tapi ketika kita baca Iqra, ternyata Iqra arti dasarnya adalah menghimpun. Nah, maka nanti ketika kita bicara Iqra ini menunjukkan bahwa Iqra tidak mengharuskan adanya teks tertulis yang dibaca. Tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh yang lain. Dalam konteks lain bahwa Iqra ini punya makna yang sangat luas, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri suatu. Dan nanti kalau kita
breakdown lagi. Iqra itu meliputi bagaimana kita membaca yang baik, bagaimana kita itu mengetahui arti tafsirnya, bagaimana kita itu menghayati unsur spiritualitasnya, dan yang terakhir yang tidak kalah penting sebenarnya bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari menjadi spirit kehidupan kita. Demikian para kiai, para ustadz, Pak Bupati yang saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jazakumullah khairan, matur suwun kathah kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syamsuri MSI selaku pimpinan daerah Muhammadiyah yang mengajak kita dan Karanganyar ini berspirit dengan Al-Quran, mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan juga kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menarik mungkin ini Pak Bupati, kelihatannya ya ada asiknya gini ya kita ya. Ada konsolidasi nasional, tadi kok kerajaan ini, kerajaan Lawu nih. Pak Yuli udah nggak ada, nggak perlu jabatan mana ini. Ya. Tapi bukan Sonda Imper nih ya, secara spirit ini beliau ini turunannya Rojo ini, insya Allah. Baik.